Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya adalah titrasi pengendapan. Ini yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan atau pura-pura kelihatan? Kelihatan ya. Karena memang bagusnya mendingan pakai infocus. Kalau ini mah kurang optimal. Kecuali kalau ruangannya gelap baru jelas sekali kalau pakai LCD. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai titrasi pengendapan. Tolong ditutup tuh yang belakang. Itu pintu tolong tutup. Nah, supaya backsoundnya tidak terlalu terdengar. Ada yang pernah tahu atau pernah mendengar mengenai titrasi pengendapan? Belum pernah. Nah, titrasi pengendapan itu sama seperti titrasi kompleksometri. Kenapa disebut sama atau bahkan mirip disebutnya? Karena namanya dilihat berdasarkan reaksi yang terjadi. Jadi kalau di titrasi pengendapan reaksinya antara analit dan pentiter itu mengalami reaksi pembentukan endapan. Masuk. Ada kursinya enggak? Saya lanjut ya. Titrasi pengendapan itu reaksi yang terjadi adalah reaksi pembentukan endapan. Antara siapa dengan siapa? Antara pentiter yang ada di buret dengan analit yang ada di Erlenmeyer. Kemudian, apa kelemahan dari metode titrasi pengendapan? Kelemahannya itu hanya bisa menentukan analit yang memiliki unsur halogen. Unsur halogen itu salah satunya seperti F, Cl, Br, I, gitu ya. Saya tidak akan membahas seluruh unsur halogen, tapi hanya akan membahas unsur halogen yang terdapat dalam suatu analit kimia yang biasa si unsur tersebut berada dalam senyawa aktif obat. Barangkali ada yang tahu contoh halogen atau unsur halogen yang biasa atau terdapat dalam senyawa aktif obat. Contohnya apa? Halogen apa? F, Cl, Br, I. Yang mana tuh yang biasa digunakan dalam dunia farmasi? Cl, kan ya? Contohnya apa Cl? NaCl. NaCl itu selain ada di dapur juga dipergunakan juga ya dalam untuk tujuan di terapi. Contohnya infusion, NaCl isinya. Selain NaCl apalagi? HCl nggak mungkin, HCl aja. Kalau HCl aja waktu dalam lambung juga banyak gitu. Ada sebagian orang yang kelebihan HCl dalam lambung. Betul HCl, tapi tidak HCl sendirian. Contohnya tiamin HCl, gitu ya. Jadi ada tiaminnya. Tokain HCl, piridoksin HCl, gitu kan ya. Papaperin HCl, ada HCl-nya di belakangnya ya. Nah, kira-kira kenapa HCl disematkan ke dalam senyawa aktif obat itu? Ini siapa yang ngomong siapa? Apa? Kenapa HCl disematkan dalam senyawa aktif obat yang tadi saya sebutkan? Tiamin. Senyawa aktifnya kan tiamin, bukan HCl. HCl di lambung juga udah banyak. Apalagi teman-teman yang suka makan seblak. Pasti asam lambungnya tinggi itu. Apalagi yang galaunya tingkat dewa itu asam lambungnya tinggi sekali. Ya, HCl-nya banyak. Nah, kenapa HCl disematkan atau ditempelkan pada senyawa-senyawa yang tadi?
Papaperin yang memiliki aktivitasnya kan papaperinnya. Piridoksinnya bukan HCl. Alasannya apa kira-kira? Ya netral. Enggak, tiamin HCl itu sifatnya asam, kan netral. Piridoksin asam juga. Prokain asam. Papaperin juga asam. Pertimbangannya adalah untuk mengatur kelarutan. Nah, alasannya itu untuk mengatur kelarutan. Jadi tiamin HCl, prokain HCl, piridoksin HCl, papaperin HCl itu kalau misalkan dalam keadaan sendirinya sulit larut dalam cairan biologis. Kebanyakan agak sukar larut sampai sulit larut dalam cairan biologis. Jadi dimodifikasi dengan cara menyematkan unsur HCl atau gugus HCl di belakangnya supaya mudah terionisasi dan larut dalam cairan biologis. Nah, karena ada HCl di belakangnya, saya tuliskan, saya singkat sampai kayak gini. HCl, ditiamin HCl. Nah, karena ada Cl di belakangnya, jadi jika ingin menghitung berapa kadar tiamin, ya tinggal hitung saja Cl-nya. Karena satu HCl terikat pada satu gugus tiamin. Nah, jadi untuk menghitung berapa kadar tiamin pada zat aktif obat itu, hitung saja jumlah Cl-nya. Jadi menghitung kadar tiamin dengan tidak menghitung tiaminnya langsung, tapi menghitung gugus sampingnya. Bisa dipahami? Jadi menghitung, misalkan contoh, ada tentara di satu batalion misalkan, ingin menghitung berapa jumlah tentaranya, tapi tentaranya sedang tidak ada, gitu. Tinggal hitung saja misalkan jumlah seragamnya atau misalkan jumlah topi tempurnya, misalkan hitung di situ. Kalau misalkan ada 100 berarti kurang lebih tentaranya ada 100 gitu. Ini juga sama. Ingin menghitung jumlah tiamin tapi tidak dengan tidak menghitung tiaminnya langsung, tapi menghitung gugus sampingnya. Karena kebetulan gugus sampingnya itu ada unsur halogennya yaitu Cl, maka bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi pengendapan. Jadi mengalami reaksi, prinsipnya itu reaksi antara per-titer dan analit dengan jadi hasil atau produk hasil akhirnya menghasilkan suatu produk yang tidak larut dalam air, jadi mengendap nantinya. Pentiternya apa? Pentiternya sebenarnya ada beberapa jenis bisa digunakan. Tetapi yang paling populer pentiter yang digunakan yaitu pentiter perak nitrat atau AgNO3. Pentiternya AgNO3. Itu yang paling sering digunakan. Makanya yang paling populer untuk titrasi pengendapan adalah titrasi argentometri. Titrasi argentometri. Kenapa disebut titrasi argentometri? Karena menggunakan pentiter AgNO3. Apakah ada titrasi pengendapan yang tidak menggunakan AgNO3? Ada. Bisa menggunakan pentiter HgNO3 dua kali. HgNO3 dua kali. Tapi kenapa di beberapa artikel, di beberapa jurnal, atau di beberapa sumber itu tidak populer HgNO3 itu? Kenapa kira-kira? Sulit ditemukan? Enggak. HgNO3 banyak, lebih mudah dibanding tropeolin 00 kemarin. Karena universal penggunaannya itu. Kenapa menggunakan merkuri nitrat itu jarang digunakan atau bahkan sekarang sudah dilupakan? Itu jarang atau tidak digunakan.
lebih menggunakan perak nitrat pentiternya dibandingkan menggunakan merkuri nitrat atau raksanitrat. Alasannya apa? Kalau untuk masalah sulit ditemukan, masih gampang sekarang untuk beli perak nitrat, saya yakin. Kalaupun di distributor tidak ada, di beberapa instansi pasti ada ditemukan. Karena sangat sering digunakan dalam kimia bahan alam untuk reaksi si merkuri ini. Alasannya karena ada tuh merkurinya, ada Hg-nya. Kalau menggunakan merkuri nitrat, maka otomatis nanti produk hasil titrasi itu, hasil titrasinya, kalau menggunakan merkuri nitrat kan nanti HgCl2 yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan penanganan limbahnya tidak sesuai, tidak diolah dulu limbah hasil titrasinya, maka nanti akan mencemari lingkungan nantinya. Makanya penggunaan merkuri dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya relatif mahal. Berapa harga merkuri nitrat yang dijual di pasaran? Wadahnya saja itu kecil segede ini, HgNO3 2 kali. Isi satu botol itu beratnya hanya 10 sampai 25 mg. Sedikit ya? Dan kalau di sendok, pakai sendok itu paling hanya setengah sendok teh. Harganya dulu tahun 2017 saya terakhir beli itu 2.400.000-an lebih. Coba bayangkan kalau mau digunakan untuk pentiter, ekonomis tidak? Tidak mahal. Mahal atuh ukur 10 sampai 25 gram itu rata-rata harganya 2,4 juta. Jadi kalau mau dibuat nimbang, dilarutkan dalam 1 liter, titrasi itu dibuang, itu kan sayang sekali. Maka tidak ekonomis kalau menggunakan pentiter merkuri. Itu yang pertama, harganya mahal. Yang kedua tadi berbahaya kalau misalkan penanganan limbahnya tidak diolah terlebih dahulu. Tiba-tiba buang aja misalkan ke wastafel atau ditampung, tiba-tiba kemudian yang setelah ditampung itu tidak diberikan ke tempat pengolahan limbah, itu bisa mencemari lingkungan. Ya. Efek apa yang akan ditimbulkan jika kita terpapar merkuri? Kalau jumlah kecil ya tidak terlalu bermakna, paling hanya mual saja sama pusing. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka akan banyak sekali penyakit yang timbul yang diakibatkan oleh merkuri itu tadi. Contoh, ada beberapa kasus orang yang bekerja di pertambangan emas. Kan emas itu diekstrak dari bebatuan kan menggunakan raksa kan ya. Kalau limbahnya langsung dibuang ke lingkungan, itu orang-orang di sekitarnya itu penyakitnya aneh-aneh gitu. Itu efek yang ditimbulkan oleh merkuri. Kemudian, kalau misalkan kekeh maksa, saya mau tetap pakai merkuri nitrat. Kalau mahal nggak apa-apa, kan saya sultan gitu. Duitnya banyak, nggak akan habis gitu. Udah saya mau pakai merkuri pentiternya, boleh silahkan pakai merkuri. Nanti si pentiter merkuri dilarutkan dalam air akan ionisasi menjadi Ag2+ dan NO3 2NO3-. Nah, si Hg ini akan digunakan sebagai pentiter Ag2+. Dipergunakan untuk mentitrasi Cl. Maka nanti akan menghasilkan HgCl2. Ini adalah endapan yang dihasilkan. Akan mengendap. Nah, kalau kita maksa pakai perak nitrat, maka merkuri nitrat, maka otomatis nanti produk endapannya akan seperti ini. Nah, permasalahannya di sini. Endapan yang dihasilkan kategorinya tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Jadi mudah larut kembali. Jadi pada saat titrasi, tetes terbentuk endapan. Nah, endapannya itu bisa larut lagi. Nah, kalau larut lagi nanti akan mengganggu reaksi yang terjadinya. Karena kalau udah terbentuk, balik lagi jadi sama, bereaksi lagi dengan yang atas. Jadi nanti reaksinya akan tidak teratur nantinya, maka nanti persen kesalahannya menjadi besar.
Jadi ada 3 alasan. Yang pertama, stabilitas produk endapannya tidak stabil, jadi mudah larut kembali. Yang kedua, keamanannya mungkin harus diperhatikan karena menghasilkan limbah merkuri. Kemudian yang ketiga, nilai ekonomisnya tinggi, harganya mahal. Maka teknik merkurimetri jarang dipakai atau bahkan sudah ditinggalkan. Jadi untuk titrasi pengendapan yang paling populer pada saat ini yaitu titrasi pengendapan argentometri, yaitu menggunakan pentiter perak nitrat atau AgNO3. Nah, kalau misalkan AgNO3 murah tidak Pak? Ya tidak terlalu murah juga, tapi lebih mending harganya dibandingkan merkuri nitrat. Kalau merkuri nitrat 10 gram, ya paling ada yang murah juga yang 25 mg, itu harganya 2,5 juta. Nah, kalau misalkan perak nitrat 2,5 juta itu sudah bisa dapat 100 gram. Masih mending lah. 4 kali lipatnya lebih murah dibandingkan merkuri dalam sisi ekonomis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, limbah perak itu tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu toksik dibandingkan limbah merkuri. Maka dari itu, pilihan yang kedua atau misalkan syarat yang kedua bisa dipenuhi, jadi lebih aman. Dan kemudian produk yang dihasilkan, endapan yang dihasilkan, ya, Ag itu katarionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Nah, nanti si Ag+ itu akan dipergunakan untuk mentitrasi Cl. Produk yang dihasilkan AgCl. Nah, ini endapan. Nah, endapan ini lebih stabil dibandingkan ini. Jadi setelah terbentuk endapan itu tidak mudah larut kembali. Nah, jadi persen kesalahannya tidak besar. Karena setelah terbentuk endapan, ya aman saja jadi endapan gitu. Tidak ada yang larut kembali. Kalau ini ada yang larut lagi. Nah, nanti setelah larut kan terionisasi kembali. Terionisasi bereaksi lagi dengan pentiter yang di atas. Nanti karena reaksinya acakan, persen kesalahannya menjadi besar. Kalau menggunakan merkuri. Kalau menggunakan perak itu lebih stabil produk endapan. Itu. Kemudian di modul praktikum kan ada titrasi pengendapan argentometri. Nah, kenapa Pak tidak dipraktikumkan untuk titrasi pengendapan argentometri? Apakah kampus tidak mampu membeli perak nitrat? Mampu, banyak perak nitrat itu. Banyak. Perak nitrat ada. Cuma kenapa nggak dipraktikumkan? Karena hasil kesepakatan rapat pimpinan plus dosen juga gitu, bahwa praktikum itu untuk tahun ini itu tidak full semua modul dipraktikumkan. Jadi dipilih saja mana kiranya dari analisis formasi kalau nggak salah ada 7 atau 8 modul gitu ya. Nah, dari 7 modul itu pilih 5 yang sekiranya bisa dipraktikumkan. Nah, kenapa titrasi pengendapan argentometri tidak dipraktikumkan? Alasannya yang pertama, karena limbah yang dihasilkan atau pelarut apabila teroksidasi itu akan mengotori lab dan praktikan. Jadi kalau AgNO3 larutannya kayak gini aja, kayak air. Bening aja kayak gini. Tapi kalau netes ke meja itu kelihatan apakah itu pentiter atau air biasa, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan tidak langsung di lab, maka si larutan itu akan meresap dan teroksidasi nantinya. Jadi meja-mejanya jadi hitam. Kalau ada yang netes ke lantai, dan kita nggak tahu kalau yang netes ke lantai itu apakah air biasa atau larutan perak nitrat. Kalau dibiarkan dan nggak di lap dengan menggunakan lap kering, boleh, sok silakan. Ada kursinya nggak? Ada kursi? Hah? Di sana coba. Kita tunggu ya. Selamat datang yang baru datang. Ya.
Yang baru datang ikuti saja ya, karena baru mulai, slide-nya juga baru slide pertama, itu judulnya aja. Oke, saya lanjutkan. Kalau misalkan perak nitrat itu netes ke lantai, perhatikan di sini. Sudah ngobrolnya. Jadi kalau perak nitrat netes ke lantai pada saat praktikum, kemudian tidak langsung dikeringkan, dikeringkannya harus dengan menggunakan tisu kering. Kalau menggunakan lap basah nanti nggak berebet langsung kan kepasihan semuanya. Nah, nanti lantainya hitam. Emang kenapa kalau hitam Pak? Nanti dipel saja. Nah, beda dengan hitam yang dihasilkan oleh debu, misalkan atau lumpur, itu gampang dibersihkan. Kalau perak nitrat lama itu harus berkali-kali. Sekarang hitam hilang, besok hitam lagi. Kepala lagi hilang, besok hitam lagi. Jadi labnya kelihatannya jorok gitu, kotor gitu. Itu lab atau kandang sapi sih kotor gitu. Ya. Itu kalau mengenai tempat kerja. Yang kedua, jika mengenai pakaian itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pakaiannya akan hitam. Pakaian ini harganya kan ratusan juta ini ya. Nah, jadi kalau mengenai pakaian, mengenai jas lab itu akan hitam. Kalau jas lab bening nggak apa-apa. Tapi kalau pakaian kerudung itu akan rusak karena warna hitam tadi. Kemudian jika mengenai kulit si perak nitratnya di sini nih, netes, nggak pakai sarung tangan karet misalkan. Si Sophie ya. Minta bantuan pangirangkeun sih. Oke, lanjutkan. Kalau misalkan titrasi pengendapannya tidak menggunakan handscoon yang dari karet, kan titrasi itu suka ada yang rembes ya ke tangan basah. Nah, kalau nggak langsung dicuci, nanti kalau dicuci aja kan ada yang meresap ke kulit. Nanti ketahuannya pas tiba-tiba udah kering, hitam aja tangannya. Nah, kapan hilang warna hitam itu? Ya, nanti juga hilang dan tidak ada efek toksik apapun, tidak gatal, tidak panas dan tidak terasa apapun kalau mengenai kulit. Cuman efeknya adalah hitam kulitnya. Hitamnya kayak gini nih. Lain hitam sekilas, tapi hitam beneran, hitam pekat. Nah, warna hitamnya itu akan hilang sampai kulit arinya terlepas. Jadi kalau kulit ari manusia atau kulit ari kita belum terlepas, hitamnya itu masih ada. Ya, mending kalau misalkan di tangan, kalau di wajah, misalkan lupa gitu kan ya. Pada saat literasi, gitu. Kan hitam juga di sini. Kapan hilang hitamnya? Ya sampai kulit ari di wajahnya lepas. Kan kulit itu terdiri dari beberapa lapisan kan ya. Kalau lama-kelamaan kan bagian luarnya menua, mati, ini mengelupas. Nah sampai itu kan memerlukan waktu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu atau bahkan 1 bulan baru hilang. Mending kalau sedikit di sini nggak India gitu. Kalau di sini gitu, si Naruto nanti di sana. Ya. Dan saya yakin kalau teman-teman sekalian masih dalam tahapan PDKT ya hancur nanti. Apa ya seperti ini? Kalau di DP, kalau di WhatsApp itu kok beda. Kalau aslinya kok seperti Kurama gitu ya. Gitu, makanya tidak dipraktikumkan. Jadi saya pilih titrasi yang aman-aman saja lah. Asam basa, kompleksometri, redox, kemudian nitrimetri gitu ya. Jadi yang pilih yang aman saja supaya tidak terlalu itu efeknya. Tapi kalau misalkan praktikumnya sudah pandeminya hilang misalkan, atau misalkan virus COVID-19-nya udah minder gitu kan ya. Jadi udah tidak ini lagi, maka nanti harus 100% dipraktikumkan. Dan mahasiswa yang tugas akhir pun tahun depan itu sudah tidak bisa review artikel, harus praktikum lab. Jadi seperti biasa lagi gitu ya. Walaupun ada varian-varian baru COVID ya, itu biasa nantilah ya. Karena gejala-gejalanya juga paling linen gitu ya gitu, sampai bakal lagi ayam gitu. Ya. Jadi nanti mah COVID itu memang tidak akan hilang, tapi kita sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Karena mungkin dari dulu juga sudah ada mungkin jenis virus seperti itu. Cuman jenis spesiesnya berbeda. Tapi mungkin pada zaman dahulu tidak digembor-gembor karena medianya kan terbatas. Kalau sekarang kan media itu bisa sampai ke tangan kita dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang sangat mudah.
Jadi bisa mengakibatkan kepanikan. Itu bahayanya kepanikannya. Ada kan dari dulu jenis penyakit seperti ini juga ada. Tapi kita masih ada yang hidup sampai saat ini. Saya lanjutkan, titrasi pengendapan argentometri. Ini ada gambarnya. Nah, berdasarkan pada pembentukan endapan yang terjadi antara titrat dan titrat. Tadi sudah saya singgung. Prinsip reaksinya adalah reaksi pembentukan endapan. Antara apa? Antara pentiter yang ada di buet dengan analit yang ada di dalam Meyer. Jadi reaksinya reaksi pembentukan endapan. Ini reaksi sederhana. Di mana pentiternya adalah Ag, analitnya adalah Cl, dan menghasilkan endapan AgCl. Kapan titrasi selesai? Makanya satu tetes pentiter Ag bereaksi dengan Cl. Satu tetes pentiter Ag bereaksi dengan Cl. Menghasilkan endapan. Endapannya yang asalnya partikel kecil, kalau terus-terusan titrasi membesar partikelnya, karena partikelnya membesar berat, jadi mengendap. Gitu. Nah, kapan titrasi selesai? Sampai Cl-nya habis. Kalau Cl-nya sudah habis, maka satu tetes pentiter yang masuk ke dalam agregator, si pentiter tidak ada lagi yang bereaksi dengan analit. Kalau tidak ada yang bereaksi dengan analit, maka pentiter harus bereaksi dengan siapa? Nah, bereaksi dengan yang lain selain analit. Apa? Bisa indikator misalnya. Karena adanya indikator, kemudian hasil reaksi antara pentiter Ag dengan indikator menghasilkan warna yang lain, maka warna tersebut bisa dipergunakan sebagai tolak ukur bahwa titrasi sudah selesai. Bahwa titrasi harus dihentikan. Itu titik akhir titrasinya. Nah, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan. Jadi larutannya berubah warna, sama seperti titrasi biasa. Larutannya berubah warna atau endapannya yang berubah warna. Jadi di titrasi pengendapan itu ada dua cara pengamatan titik titrasi. Yang pertama, larutannya yang berubah warna, dari tidak berwarna menjadi berwarna merah misalkan. Kemudian warna endapan yang dihasilkan, yang asalnya endapan yang warnanya putih menjadi berubah warna. Karena endapan AgCl itu endapan berwarna putih. Jadi titik titrasinya bisa diamati dengan dua cara, larutan yang berubah warna ataupun endapannya yang berubah warna. Nah, titrasi pengendapan paling sering digunakan tuh, dilakukan untuk penetapan kadar halogen, halogen fluorida, halogen bromida, iodida atau sianida. Nah, mana yang akan lebih diperdalam? Ya tentunya halogen yang banyak atau sering terlibat dalam dunia farmasi. Saya tidak akan membahas secara umum halogen. Kemarin ada yang bertanya, Pak, halogen ini tidak dipelajari, fluor kayak gitu tidak terlalu dipelajari karena tidak terlalu banyak digunakan dalam dunia farmasi. Yang paling banyak yang mana? Ya, Cl yang paling banyak. Yodium, ada nggak yodium atau halogen yodium yang dipergunakan untuk tujuan pengobatan atau dalam dunia farmasi? Ada. Tapi yodium itu hanya digunakan sebagai antiseptik saja. Betadine itu kan yodium isinya. Ya kopidon iodin isinya. Paling hanya itu saja. Dan itu pun nggak perlu menggunakan titrasi pengendapan. Kalau yodium, titrasi redox saja sudah cukup. Ya. Nah, di sini titrasi pengendapan paling banyak dipakai adalah argentometri karena endapan yang dihasilkan itu sangat sulit larut dalam air dilihat berdasarkan KSP-nya. Karena sulit larut lagi, kalau sudah terbentuk endapan, maka endapannya disebut endapan yang stabil. Jadi nanti tidak mempengaruhi hasil akhir nanti. Tadi kan ada bagaimana cara mengetahui titik akhir titrasinya sudah tercapai. Jadi di titrasi pengendapan itu ada 3 cara untuk menentukan titik akhir titrasi. Makanya ada istilah titrasi pengendapan itu ada 3 metode. Yang pertama metode Mohr, kemudian metode Volhard, dan metode Fayens. Itu tulisnya Pajans. Ya, saya pakai bahasa Sunda saja, metode Pajans. Yang pertama metode Mohr. Kenapa disebut metode Mohr? Karena menggunakan
indikator potasium kromat. Jadi menggunakan K2CrO4 kalium kromat. Jadi menggunakan kalium kromat. Yang kedua ada metode Volhard. Kalau metode Volhard menggunakan indikator Fe3+. Fe3+ itu dapat diperoleh dari FeCl3. Jadi di praktikum atau di penelitian langsung, jadi indikator itu dari indikator FeCl3. Karena FeCl3 itu jika teriorisasi akan menghasilkan Fe3+ dan 3Cl. Kemudian yang terakhir adalah metode Fajans, di mana indikator yang digunakan adalah indikator fluoresen. Jadi metode yang ketiga, yang Fajans tadi, itu adalah metode akhir. Kalau misalkan metode Moore, metode Volhard tidak bisa dikerjakan dengan alasan yang pertama, salah satunya adalah alasan indikator. Kalau indikator kromatnya tidak ada, indikator Fe3+-nya tidak ada, mungkin punya indikator fluoresen. Nah, indikator fluoresen itu mekanisme kerjanya adalah adsorpsi. Nah, seperti apa adsorpsi nanti saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah titrasi pengendapan argentometri metode Moore. Tadi metode Moore itu menggunakan indikator kromat, yang mana indikator tersebut nanti akan berdekatan dengan Ag. Ini ada Ag plus nih. Nah, Ag plus sebagai pentiter, Cl- sebagai analit. Satu tetes pentiter masuk ke dalam Erlenmeyer, yang mana di dalamnya ada analit. Salah satunya adalah Cl. Maka akan bereaksi si pentiter ini dengan Cl, menghasilkan endapan berwarna putih, yaitu AgCl. Tetes pentiter bereaksi dengan Cl, menghasilkan endapan. Tetes pentiter bereaksi dengan Cl yang ada, menghasilkan endapan. Kapan titrasi selesai? Ya, sampai Cl-nya habis. Kalau Cl-nya sudah habis, ada pentiter saja satu tetes masuk ke Erlenmeyer, maka si pentiter tidak akan bereaksi lagi dengan halogen atau Cl. Dengan siapa bereaksinya? Maka bereaksi dengan indikator. Reaksi antara indikator dengan pentiter perak nitrat yang tadi berlebih satu tetes itu akan menghasilkan warna endapan atau endapan baru yang terbentuk. Endapannya tapi berbeda dengan warna endapannya. Kalau endapan AgCl warnanya putih. Tapi kalau endapan Ag dengan kromat atau Ag kromat atau perak kromat itu endapan berwarna merah. Nah, jadi kalau sudah terbentuk endapan berwarna merah, maka titrasi dihentikan. Titrasi Moore digunakan untuk menentukan kadar halida di dalam larutan, di mana kromat sebagai indikator, titik akhir titrasi pembentukan endapan perak kromat atau Ag2CrO4. Nah, di mana di sini perak kromat atau Ag2CrO4 itu kelarutannya lebih tinggi dibandingkan AgCl. Nah, kelarutannya lebih tinggi dibandingkan ini. Karena kelarutannya lebih tinggi, maka otomatis pembentukan Ag kromat itu lebih tertunda dulu. Karena Ag plus itu lebih bereaksi dulu dengan Cl karena mudah mengendap. Kalau tidak mudah mengendapkan, kalau ada yang terbentuk pun nanti akan terurai kembali gitu. Nah, maka dari itu setelah AgCl-nya habis, maka nanti produk akhirnya akan terbentuk perak kromat Ag2CrO4. Nah, warna dari perak kromat itu adalah berwarna merah. Nah, ini reaksi. Jika pentiter AgNO3 jika pentiter AgNO3 itu jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Nah, si Ag ini nanti akan bereaksi dengan Cl-, membentuk endapan putih. Satu tetes pentiter bereaksi dengan Cl. Kapan titrasi selesai? Ya, sampai Cl-nya habis. Jika Cl-nya sudah habis, maka si Ag tidak bereaksi lagi dengan Cl karena nggak ada Cl-nya. Nah, mau tidak mau si Ag bereaksi dengan indikator kromat.
membentuk perak kromat. Nah, perak kromat itu bentuknya padat juga, endapan. Cuman warnanya berwarna merah. Jadi titik air titrasinya jika sudah terbentuk endapan berwarna merah. Nah, di situ ada gambar. Ini titrasi awal, titrasi pertengahan nih terbentuk endapan putih. Nah, endapan putih itu menunjukkan bahwa terjadinya reaksi antara Ag plus dengan Cl. Membentuk AgCl. Nah, kalau misalkan Cl-nya sudah habis, maka tadi Ag akan bereaksi dengan kromat membentuk endapan berwarna merah. Nah, nanti endapannya akan berwarna seperti itu. Atau dengan istilah lain, warnanya warna merah bata. Gitu, ya. Kalau nggak tahu bata, ya yang penting sudah terbentuk merah aja. Karena zaman sekarang Pak, bangun rumah jarang yang pakai bata Pak gitu. Kan saya zaman generasi milenial. Bukan milenial lagi, kalian itu generasi Z ya. Kalau milenial itu zaman saya, gitu. Mileniumnya 2020, tahun 2000-an. Kalau Anda udah 2020-an itu generasi Z gitu. Itu lebih canggih seharusnya dibandingkan saya. Ya. Jadi intinya kalau misalkan sudah terbentuk warna endapan sedikit saja, nggak harus merah seperti itu. Yang jelas ada endapan merah saja yang terbentuk, itu sudah dihentikan titrasi. Nah, di titrasi pengendapan metode Moore itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tadi sudah dibahas. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama syaratnya adalah syarat pH. Bukan ada beberapa, ada syarat yang harus dipenuhi. Yaitu syarat pH. Nah, ini tantangannya di titrasi Moore itu. Di mana pH-nya harus berada pada pH netral sampai sedikit basah. Nah, kalau larutannya asam, maka nanti tidak akan optimal hasilnya. Karena ada beberapa yang terpengaruhi jika kondisinya asam ataupun kondisinya terlalu basah. Jadi pH-nya harus dipertahankan. Makanya tadi di gambar itu ada pH meter. Kan tadi saya di awal itu ada gambar kan ya. Nah, di titrasinya ada pH meter buat apa? Sebenarnya itu untuk mengkontrol pH. Karena pH dengan menggunakan metode Moore itu harus berada pada kisaran pH netral sampai pH sedikit basah. Apa yang terjadi jika pH-nya asam? Kalau pH-nya asam, maka akan terpengaruhi itu sensitivitas indikator. Tadi indikatornya apa? Nah, indikatornya kromat. Jadi kalau misalkan titrasinya itu asam, tidak netral atau mendekati sedikit basah. Kalau misalkan titrasinya itu dalam keadaan asam, maka sensitivitas indikator itu akan menurun. Kenapa menurun? Karena kromat ada yang sebagian berubah menjadi bikromat atau dikromat. Jadi si kromatnya berubah menjadi senyawa baru. Gitu. Jadi hanya sedikit jumlah indikator yang ada di situ. Maka sensitivitas dari indikator akan menurun. Kalau misalkan kondisi larutannya asam. Dan apa yang terjadi jika kondisi larutannya basah? Di sini kan netral sampai sedikit basah. Tapi kalau basahnya 14, 12 gitu ya. 11 itu kan ekstrim basahnya. Kalau terlalu basah apa yang terjadi? Kalau terlalu basah, maka indikator yang ini, pentintan Ag ini akan membentuk oksidanya, yaitu Ag2O. Akan menghasilkan oksida. Nah, kalau menghasilkan oksidanya atau terlalu basah, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kompetisi antara pembentukan Ag2O dan pembentukan ini. Jadi ada dua produk nanti. Endapan oksida, perak oksida, dan endapan perak klorida. Gitu. Jadi ada dua endapan. Jadi pentintan yang masuk ke LN-Mayer itu tidak seluruhnya bereaksi dengan analit, tapi ada yang bereaksi dengan basa, menghasilkan perak oksida. Begitu. Maka harus diatur sekali pH-nya. Jadi tantangannya jika titrasi pengendapan ini metode Moore ini tantangannya, maka pH-nya harus selalu dipertahankan supaya berada pada pH netral mendekati sedikit basah. Nah, ini juga dibahas. Kalau terlalu basah, maka otomatis akan menghasilkan oksida. Nah, ini reaksinya. Jika terlalu asam, apa yang akan terjadi? Jadi si sensitivitas indikator menjadi menurun karena menghasilkan dikromat. Dari kromat menghasilkan bikromat
atau dikromat. Jadi jumlah indikatornya menjadi sedikit, maka sensitivitas indikator menjadi menurun. Nah, yang kedua adalah metode Volhard. Tadi kan metode Mohr. Metode Mohr cukup ya? Metode yang mana? Cukup. Saya menjelaskannya juga pelan-pelan. Pelan-pelan dan tanpa marah. Sangat pelan-pelan sekali. Yang kedua adalah metode Volhard. Nah, kenapa ada metode Mohr? Sekarang ada metode Volhard. Kenapa tidak menggunakan metode Mohr saja tadi? Kan itu lebih gampang. Sampel, masukkan ke Erlenmeyer, tambahkan indikator kromat, literasi aja. Oh, udah putih nih, udah terbentuk endapannya. Tiba-tiba terbentuk aja endapan berwarna merah. Tapi literasi sudah dihentikan. Sederhana kan? Nah, kenapa ada orang atau para ahli terdahulu berinovasi mencari metode Volhard atau metode yang baru, dinamakan metode Volhard. Nah, Volhard itu nama ilmuwan yang mengembangkan metode ini. Metode Volhard digunakan jika analit dan pentiter reaksinya berlangsung lambat. Jadi metode Volhard itu digunakan jika analit dan pentiter berlangsung lambat. Itu yang pertama. Yang pertama, jika reaksi analit dan pentiter berlangsung lambat. Yang kedua, jika jumlah larutan perak nitrat stoknya sedikit. Jika larutan pentiter kan larutan AgNO3. Nah, teman-teman itu punya larutannya hanya sedikit. Kenapa hanya sedikit? Karena mahal gitu kan ya. Kalau mau pentiternya AgNO3 banyak, maka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Karena harus membeli kristal AgNO3. Nah, kalau misalkan saya punya stoknya sedikit Pak, tapi ingin menentukan kadar dengan menggunakan metode ini, bisa nggak? Bisa pakai metode Volhard. Kenapa metode Volhard bisa digunakan untuk pentiter dalam jumlah sedikit? Karena metode Volhard disebut metode titrasi pengendapan kembali atau titrasi pengendapan tidak langsung. Ya, disebut titrasi pengendapan tidak langsung. Kenapa disebut titrasi pengendapan tidak langsung? Nih, saya tulis ulang. Unsur halogen selain CL itu salah satunya adalah Br. Br ini jika ingin ditentukan dengan Ag+, itu akan menghasilkan AgBr. Nah, ini membentuk endapan. Permasalahannya, reaksi pembentukan endapan antara Br dengan Ag itu berlangsung lambat. Lambat banget. Tapi syarat titrasi itu reaksinya harus cepat. Satu tetes pentiter harus langsung bereaksi. Satu tetes pentiter harus langsung bereaksi. Gak boleh satu tetes nunggu beberapa menit baru beres. Jadi seperti itu. Kenapa gak boleh seperti itu? Karena tetesan terus-terusan masuk. Tes itu aja. Kalau tetesan terus-terusan masuk ke Erlenmeyer, tapi di Erlenmeyer reaksinya hanya sebagian karena lambat reaksinya, maka nanti persen kesalahannya besar. Akan kelebihan pentiter nantinya. Maka untuk penetapan kadar Br dengan menggunakan titrasi langsung dengan perak nitrat itu tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena reaksinya lambat. Terus gimana untuk penetapan kadarnya? Maka harus menggunakan titrasi pengendapan tidak langsung. Gimana caranya? Nah, ini ada sampel Br, masukkan ke Erlenmeyer. Tambahkan AgNO3 berlebih. Tambahkan AgNO3 berlebih. Masukin saja AgNO3 ke dalam Erlenmeyer. Terus bagaimana kan? Larutkan, saya reaksikan, kocok sampai terbentuk endapan. Nah, tentunya kan tidak singkat karena reaksinya membutuhkan waktu. Misalkan dikocok selama 10 menit, kocok aja. Kalau sudah 10 menit, misalkan sudah dianggap semuanya bereaksi membentuk endapan, nanti si Ag sisanya itu dititrasi dengan iosana, menghasilkan AgSCl atau ClS. Menghasilkan AgClS. Jadi Ag sisanya
Literasi dengan AGCS. Jadi menentukan kadar BR tapi tidak diliterasi oleh ini. Tapi si BR direaksikan dulu. Setelah bereaksi nanti akan menghasilkan endapan. Kalau BR-nya sudah habis bereaksi dengan AG, nanti AG sisanya dihitung jumlahnya berapa dengan diliterasi dengan tiosianat. Saya kasih analogi. Kalau misalkan pakai reaksi, biasanya bingung. Analoginya kayak gini. Saya dulu sudah memberikan analogi kayak gini. Ada ruangan tertutup nih, ruangan tertutup. Anda disuruh nebak, coba misalkan di dalam itu ada makanan ya, tapi di dalam ruangan tertutup. Coba tebak, ada berapa porsi makanan dalam ruangan itu? Tapi syaratnya kamu tidak boleh masuk. Gimana bisa tahu? Kita kan bukan video komodo. Bisa menerawang, makanan ada berapa di dalam. Ayah jin asup pajorok abejaan, ayah sekian. Kita kan punya jin. Kita bukan video komodo, gak bisa menyuruh makhluk seperti itu. Pakai logika saja. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi ingin mengetahui berapa porsi makanan dalam ruangan tersebut, saya masukkan saja makanan manusia dengan jumlah berlebih. Saya masukkan manusia ke sana, masukin sebanyak 30 orang. Nanti kalau udah di dalam silakan ambil masing-masing satu porsi. Masukin manusia ke dalam. Sudah. Oke, yang kebagian keluar. Yang masuk 30, yang keluar 5. Berapa porsi makanan di dalam? Nah, gitu. Jadi menghitung kadar atau menghitung jumlah makanan, tapi saya tidak masuk langsung. Tapi memasukkan sesuatu, kemudian dihitung sisa. Ini juga sama. Menghitung jumlah BR, tapi si BR tidak diliterasi langsung dengan AG. Tapi dengan cara sampel AG masukkan ke Erlenmeyer, tambah sampel AG. Sampel BR masukkan ke Erlenmeyer, tambahkan AG berlebih. Biarkan bereaksi. Supaya membentuk AGBR. Kalau BR-nya sudah habis bereaksi dengan AG, nanti sisa AG-nya dihitung dengan tiosianat. Itu dinamakan titrasi tidak langsung pengendapan. Ada yang nanya kan? Saya sudah kasih analogi tadi. Kalau pakai analogi biasanya lebih mudah dipahami. Sambil istirahat, tunggu adzan dulu. Adzan yang mana yang mau kita tunggu ya? Karena banyak adzannya. Beres itu ayat 5 adzan. Istirahat dulu sebentar. Teman-teman nonton YouTube 10 menit.
Oke, saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan kembali. Nah, di titrasi pengendapan, metode Volhard itu tadi, jika reaksinya berlangsung lambat, reaksi antara Ag dengan Br itu reaksinya lambat. Tapi kalau sampelnya Cl, bisa nggak Pak untuk metode Volhard? Bisa. Padahal kan reaksi Cl Pak cepat dengan Ag. Memang cepat. Nah, itu untuk alasan yang kedua. Jika stok pentiternya sedikit. Jadi kalau misalkan saya punya sampel Cl, Cl nanti akan menghasilkan AgCl. Nah, sisa Ag-nya dititerasi oleh natrium tiosianat. Nah, kenapa bisa diterapkan untuk Cl min? Atau misalkan analit Cl. Nah, jika stok pentiternya sedikit. Nah, Cl sebenarnya bisa langsung dititerasi oleh Ag. Cuman kalau titrasinya langsung, itu membutuhkan pentiter yang banyak. Karena pentiternya harus dimasukkan ke buret. Nah, biasanya yang dimasukkan ke buret itu membutuhkan pentiter dalam jumlah banyak. Beda dengan cara titrasi tak langsung. Jadi, jumlah Ag-nya bisa kita atur mau berapa banyak. Nah, jadi, selain dipergunakan untuk analit yang reaksinya lambat dengan ion perak, juga bisa digunakan untuk analit yang reaksinya cepat tapi jumlah atau stok perak nitratnya hanya sedikit. Kenapa misalkan perak nitratnya bisa sedikit? Karena alasannya tadi mungkin untuk memangkas biaya penelitian. Kalau misalkan biayanya terbatas, ya udahlah bikin perak nitratnya ya segini saja gitu, sesuai dengan budget yang ada. Nah, metodenya menggunakan metode Volhard. Jadi, kalau metode Volhard, setelah si Ag-nya dititerasi oleh tiosianat, tuh, TPS tiosianat masuk ke Erlenmeyer. Jadi yang di Erlenmeyer yang di buretnya itu bukan perak nitrat, tapi natrium tiosianat atau Na2SCN atau Na2CNS ditulisnya. Namanya natrium tiosianat. Ya, jadi kan di buret itu ada natrium tiosianat. Jadi satu tetes natrium tiosianat bereaksi dengan ion perak. Satu tetes tiosianat bereaksi dengan Ag menghasilkan ini. Kapan titrasi selesai? Ya sampai Ag-nya habis, Ag sisanya. Kalau Ag-nya sudah habis, maka satu tetes tiosianat tidak bereaksi lagi dengan Ag. Bereaksi dengan siapa? Bereaksi dengan indikator. Indikator Fe3+. Menghasilkan larutan merah. Menghasilkan larutan berwarna merah. Yang asal mulanya tidak berwarna, dapatnya ya larutannya menjadi larutan berwarna merah. Nah, kalau metode Volhard itu yang diamati itu warna larutan. Kalau metode Mohr yang diamati adalah warna endapan. Kalau tadi metode Mohr kalau endapan sudah berubah warna, titrasi dihentikan. Tapi kalau metode Volhard, kalau larutannya sudah berwarna, berarti sudah dihentikan. Jadi kalau Volhard itu warna larutan yang diamati. Nah, titrasi Volhard itu dinamakan, tadi sudah saya bahas. Alasannya jika reaksinya berjalan lambat, kemudian keterbatasan pentiter, atau jika tidak ada indikator yang tepat. Nah, alasan yang ketiga, metode Volhard dipakai mungkin kalau tidak ada indikatornya. Nah, tadi indikator Mohr itu kromat. Nah, kalau tidak ada kromat, mungkin FeSa3 ada. Kenapa? Karena stok FeSa3 biasanya melimpah. Karena banyak. Kalau mau pesan FeSa3 tinggal ke Beratako saja, itu tanpa izin pun dikasih. Kalau mau beli alkohol, metanol, etanol itu harus pakai izin sekarang ke Beratako. Kalau dulu mau beli satu tangki pun tidak ada izin ke Beratako. Kalau sekarang itu 1 liter pun harus pakai izin, minimal pengantar dari institusi. Jadi kalau teman-teman mau beli etanol, itu kan alkohol, beli ke Beratako itu harus minta pengantar dari universitas, dari kampus saja, dari prodi. Minta surat pengantar, mau beli apa nanti dikasih. Kalau gak bawa pengantar biasanya tidak dikasih. Kecuali kalau misalkan jalurnya black market ya, dijual ke salesnya langsung. Jadi tidak masuk ke perusahaan. Kemudian prinsipnya kerjanya, yang pertama larutan perak ditambahkan tuh berlebih. Larutan Ag tambahkan ke sampel secara berlebih, biarkan bereaksi. Setelah bereaksi semuanya, nah sisa Ag-nya dititrasi dengan menggunakan larutan tiosianat. Bahan baku tiosianat.
Nah, di sini ada tahapan. Setelah reaksi sempurna, endapan disaring. Nah, kenapa endapannya harus disaring? Alasannya supaya tidak mengganggu endapannya. Karena ditakutkan endapan yang terbentuk, endapan ini, endapan yang terbentuk takutnya mengadsorpsi Fe, takutnya. Tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena Fe3+ muatannya positif. Sementara permukaan endapan itu muatannya positif juga. Jadi kemungkinan terabsorpsi kecil sekali. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan terjadi hal seperti itu, maka pada tahapan setelah terbentuknya endapan, disaring dulu tahapannya. Saring dulu endapannya, setelah endapannya terpisah, baru titrasi alih sisanya. Alih sisanya dititrasi dengan tiosiana. Seperti sampai terjadi perubahan warna pada larutan yang menghasilkan warna merah. Nah, syarat kondisi titrasi Volhard juga ada syaratnya. Sama juga syaratnya, yaitu kondisinya harus pada suasana pH yang diatur. Kalau metode Mohr, syaratnya itu pH-nya harus berada pada pH netral sampai pH sedikit basah. Tapi kalau metode Volhard, syaratnya pH kondisi larutan pada saat titrasi itu harus berada pada pH asam. Alasannya, kalau misalkan pH-nya basah, nah, maka sensitivitas indikator juga akan menurun. Kenapa? Karena Fe3+ yang berfungsi sebagai indikator itu akan menghasilkan atau bereaksi menghasilkan FeOH 3 kali. Jadi kalau misalkan terlalu basah, maka jumlah Fe-nya akan berkurang karena menghasilkan produk ini. Kalau jumlah indikatornya berkurang, maka otomatis sensitivitas indikator menjadi menurun juga. Maka kondisi titrasi jika menggunakan metode Volhard itu harus pada kondisi asam. Makanya pada saat titrasi itu ditambahkan asam dulu supaya kondisinya asam. Nah, dalam titrasi biasanya menggunakan FeCl3 sebagai Fe3+-nya. Konsentrasinya kurang lebih 10 kali pangkat min 2 atau 0,01 molar. Itu konsentrasi indikator yang dibuat untuk titrasi metode Volhard. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah, yang terakhir adalah metode titrasi pengendapan argentometri metode Fajans. Tadi, metode Fajans itu menggunakan indikator adsorpsi. Nah, indikator adsorpsi kan banyak, salah satunya ya tadi Ferialuin misalkan, itu indikator adsorpsi. Nah, pertanyaannya, kenapa ada metode Fajans? Padahal kan metode tadi itu lebih mudah mungkin. Metode Mohr itu paling mudah. Metode Volhard ya juga mudah dikerjakan, juga bisa menutupi kekurangan dari metode Mohr. Apa? Jika reaksinya lambat atau jumlah petiturnya sedikit. Sekarang ada metode Fajans. Kenapa ada metode yang ketiga? Metode yang ketiga itu digunakan jika kedua metode yang pertama tidak bisa dikerjakan. Di metode Fajans dilakukan jika metode Mohr dan metode Volhard tidak bisa dilakukan. Kenapa bisa tidak dilakukan? Jadi mungkin pada kondisi tertentu tidak adanya indikator. Indikator Mohr yang tadi kalium kromatnya tidak ada, kemudian indikator Fe3+-nya, FeCl3-nya tidak ada. Kalau tidak ada indikator itu mungkin misalkan masih punya indikator fluorese atau indikator adsorpsi. Jadi prinsip kerjanya adalah adsorpsi. Nah, bedanya apa antara adsorpsi dengan absorpsi? Bedanya apa? Bedanya antara adsorpsi dengan absorpsi. Absorpsinya absorpsinya betul masuk. Abus, itu bahasa Sunda sebenarnya itu teh. Kalau adsorpsi mah ada nempel saja. Ya, jadi itu bedanya. Kalau kita mengkonsumsi obat, obatnya itu akan terabsorpsi. Nah, itu jadi termasuk dalam sistem sirkulasi.
Tapi ini kan prinsipnya adsorpsi, jadi nempel di permukaan. Apa yang nempel di permukaan? Indikatornya. Nah, jadi kan tadi kalau misalkan saya punya HgCl diterasi oleh Hg menghasilkan endapan HgCl. Nah, indikatornya itu akan menempel di permukaan endapan. Sehingga yang asal mulanya endapannya putih, kemudian karena ada indikator yang teradsorpsi ke situ, nah warna endapan menjadi berubah. Menjadi berwarna merah. Udah, berwarna merah. Itu. Kalau metode Mohr, terbentuknya endapan merah itu diakibatkan karena reaksi kromat dengan Ag, itu kan ya. Tapi kalau di sini bukan karena hasil reaksi, tapi karena teradsorpsinya indikator. Indikatornya akan teradsorpsi ke permukaan endapan. Nah, di sini ada gambar nih. Jika pada metode Fajan, titrasi diawali seperti ini. 1 tetes Ag+. Ag+ itu akan bereaksi dengan Cl menghasilkan larutan atau misalkan menghasilkan zat yang tidak larut. Maka terbentuklah zat berwarna putih. Kalau misalkan titrasinya terus menerus, Ag-nya masuk lagi, maka endapannya lama-kelamaan menjadi membesar. Kalau sudah membesar, maka otomatis berat, nanti mengendap gitu. Asalnya tidak mengendap, hanya koloid putih saja atau suspensi berwarna putih saja. Nah, kalau misalkan masanya sudah membesar, maka akan mengendap. Nah, kalau dititrasi terus menerus, maka partikelnya menjadi besar sampai Cl-nya habis. Kapan pembesaran partikel berhenti? Kalau Cl-nya sudah habis. Kalau Cl-nya sudah habis, maka besarnya cukup sudah begitu. Nah, setelah Cl-nya habis, maka sisanya 1 tetes saja Ag berlebih, maka Ag tidak bereaksi lagi dengan Cl-. Jadi Ag hanya berada di permukaan endapan saja. Karena Ag berada di bagian permukaan endapan, maka jika ada indikator, yang mana indikatornya bermuatan, dan bermuatannya berbeda dengan petiter, kalau Ag itu plus, indikator muatannya min, maka indikator akan merapat ke permukaan. Nah, proses teradsorpsinya seperti itu. Karena merapat ke permukaan, maka kompleks Ag dan indikator itu akan menyelimuti seluruh permukaan endapan. Maka warna endapan menjadi berubah dari putih menjadi berwarna merah. Enggak silakan. Ini sudah. Ini saya tambah ini sudah. Nah, di sini ada Ag+ nih. Bereaksi dengan Cl- menghasilkan endapan berwarna putih. Endapan tadi kan dari kecil membesar. Kapan endapan tersebut terbentuknya itu terhenti? Ya sampai Cl ini habis. Kalau Cl-nya habis, maka si Ag yang berlebih ini tidak akan bereaksi dengan Cl-. Nah, tapi Ag akan berada di permukaan endapan. Nah, karena muatan endapan dan muatan Ag dengan indikator berseberangan, maka nanti akan membentuk kompleks Ag indikator. Nah, kompleks itu menyelimuti permukaan endapan. Sehingga endapan yang asalnya berwarna putih akan membentuk endapan berwarna merah. Nah, warna merah endapan itu diakibatkan terjadinya adsorpsi atau menempelnya indikator, kompleks indikator dan perak di permukaan endapan. Maka yang awal titrasinya seperti ini, jadi warna kuning pada elemen itu diakibatkan karena indikator. Nah, kemudian awal titrasi ya terbentuk warna putih kekuningan seperti itu. Putih kekuningan, warna putih dari endapan AgCl dan kekuningan dari indikator. Nah, kalau Cl-nya sudah habis, maka indikator akan membentuk kompleks dengan Ag dan menempel di permukaan endapan. Maka endapannya berubah dari warna putih menjadi warna merah. Merahnya merah muda, nggak merah bata kayak tadi. Ini perlu dibahas ya. Nah, di sini ion Ag ataupun ion Cl- itu akan lebih mudah teradsorpsi di permukaan endapan AgCl.
daripada ion Na dan ion nitrat. Nah, Na dari mana? Misalkan dari NaCl kan menghasilkan Na+ dan Cl-. Kalau NO3 dari mana? Dari AgNO3. Nah, larutan ini atau ion ini itu cenderung kurang teradsorpsi ke permukaan endapan dibandingkan ion Ag dan Cl. Kalau Cl walaupun teradsorpsi karena ada Ag jadi menyelimuti lagi. Jadi endapannya makin lama makin membesar. Ya udah tadi dijelaskan. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dan kelebihannya ini sudah tadi sedikit disinggung. Di beberapa slide sebelumnya sudah sedikit disinggung. Yang pertama metode Moore. Metode Moore kelebihannya apa? Kelebihannya sederhana sekali metode Moore. Sampel, masukkan ke Erlenmeyer, tambah indikator kromat, titrasi gitu kan ya. Nah, sederhana sekali. Tapi kelemahannya apa? Kelemahan metode Moore, pH-nya, ini pH-nya nih, maaf, tidak konsisten, 7 sampai 9. pH-nya harus diatur supaya pH-nya berada pada pH netral sampai sedikit basah. Kalau pH asam tadi, sensitivitas dari indikator akan menurun karena kromat akan berubah menjadi bikromat. Tapi kalau terlalu basah, maka jumlah Ag-nya akan berkurang karena Ag-nya ada yang bereaksi membentuk perak oksida. Kalau metode Volhard, apa kelemahannya? Metode Volhard itu, kelebihannya itu bisa diterapkan untuk analit yang bereaksi lambat dengan perak, bisa juga diterapkan untuk apabila jumlah pentiternya dalam jumlah sedikit, dan juga bisa ditetapkan untuk beberapa unsur halogen yang lain. Kelemahannya apa? Kelemahannya sama tadi, pH-nya harus dikondisikan, harus tetap pada pH asam. Sekarang metode Pajan. Kelebihannya apa metode Pajan? Kelebihannya jika titik akhir titrasinya mudah didapat atau mudah diamati. Semuanya juga mudah diamati, sebenarnya tidak hanya Pajan saja. Tapi kekurangannya reaksi rentan sekali terhadap koagulasi. Nah, kenapa bisa rentan koagulasi? Karena pada saat titrasi, si Ag ini sebelum bereaksi dengan Cl- mungkin saja ada yang membentuk kompleks dengan indikator. Bentuk kompleks dulu ternyata. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau terbentuk kompleks Ag dengan indikator, maka nanti akan membentuk gumpalan. Jadi indikatornya tidak sensitif lagi, hilang kemampuan indikator. Karena sudah membentuk gumpalan dengan Ag. Nah, ini saya cantumkan di sini, silahkan dibaca saja ini mah. Ada beberapa indikator, analitnya, pentiternya di sini, kondisi reaksinya. Nah, kemudian ada contoh titrasi, analitnya Cl atau Br, pentiternya ada AgNO3, indikatornya kromat, metodenya Moore. Nah, ini metodenya, pentiternya ini adsorpsi prinsipnya, metodenya Pajan. Ini mas sebagai arsip saja. Nah, ini adalah modul yang saya cantumkan di dalam modul. Nah, contoh pekerjaan titrasi pengendapan yang seharusnya dikerjakan di laboratorium tapi tidak sempat dikerjakan. Nah, prosedur-prosedurnya sama seperti praktikum-praktikum yang lain. Yang pertama, pembuatan pentiter. Pembuatan pentiter perak nitrat. Indikator pentiternya dibuat sebanyak 1 liter dengan cara menimbang 17,5 gram kristal perak nitrat. Nah, kalau nimbang perak nitrat itu diusahakan pakai kaca arloji lah. Karena arloji itu bisa permukaannya tidak datar seperti perkamen. Karena apa? Karena kristal perak nitrat itu kan bulat-bulat gitu ya, seperti silika gel. Kalau misalkan jatuh saja ke lantai, nggak ketahuan, nanti kotor gitu. Cuman itu saja kelemahan. Kesananya dari awal prosedur sampai prosedur yang akhir, saya selalu mencantumkan prosedur. Baik pembuatan pentiter, pembuatan indikator, itu saya cantumkan secara lengkap. Modul yang teman-teman pakai itu saya yang buat. Modul analisis farmasi, modul analisis fisikokimia itu saya yang buat.
Jadi saya tahu persis isinya apa saja. Kalaupun ada yang direvisi, saya tahu apa yang direvisi. Gitu. Kemudian di sini ada pembuatan natrium tiosianat, ada pembakuan perak nitrat nih. Nah, rumusnya juga sama. Rumusnya tidak beda. Rumusnya sama atau mirip dengan praktikum-praktikum sebelumnya. Ini pembakuan AgNO3 dengan apa? Dengan NaCl. Kenapa dengan NaCl, Pak? Karena standar primernya NaCl. Yang jelas ada Cl-nya lah. Kalau nggak NaCl pun boleh. Yang jelas ada Cl-nya. Nah, kemudian dibagi volume AgNO3 dikali Bm NaCl. Kenapa nggak Be, Pak? Nggak Bm? Karena NaCl yang digunakan. Karena Bm sama dengan Be. Koalisinya 1 untuk NaCl itu. Di sini ada pembakuan tiosianat juga. Dan penetapan kadar. Tuh, tiamin HCl nih. Ada Cl-nya. Nah, ada kesetaraannya juga. Nah, jadi kalau teman-teman paham praktikum-praktikum sebelumnya, kesananya juga ya pasti bakalan paham. Karena secara teknis sama saja. Yang beda hanya teoritis saja. Teori antara titrasi ke-1, titrasi kedua, titrasi ketiga. Yang bedanya hanya teoritis saja. Nah, yang harus Anda pahami itu adalah teoritisnya. Karena secara teknis, titrasi sama saja seperti itu. Dari mulai pekerjaan, dari mulai perhitungan, sama isinya. Tapi bedanya teorinya. Nah, yang harus dikuasai sebagai sarjana farmasi ya teorinya. Beda dengan D3. Kalau D3 teknisnya. Ini jelas prakteknya bisa. Gitu kalau misalnya D3. Tapi kalau farmasi, S1 harus sampai sisi teoritisnya harus dikuasai. Jadi teorinya harus dipahami. Kenapa? Karena kalau D3 itu stuck sampai situ. Nggak bisa D3 melanjutkan ke S1. Kalau D3 yang jadi apoteker harus balik deui di 0 deui di S1. Gitu. Kalau dulu bisa penjenjangan dulu bisa penjenjangan dari D3 melanjutkan ke S1. Dulu bisa. Tapi kalau sekarang aturannya sudah beda lagi. Makanya tidak ada mahasiswa extension di farmasi. Kalau dulu kan ada extension dari Kalimantan banyak sekali. Sampai 100 orang ke sini dari D3 melanjutkan di Uniga. Sekarang tidak ada. Kenapa? Karena aturannya memang dari D3 tidak bisa melanjutkan ke S1 karena beda bidang. Kalau misalkan S1 mah selain teoritis juga teknis, kalau D3 lebih banyak ke teknis, prakteknya diperdalam. Yang penting bisa kerja aja gitu praktek. Bisa kerja di lab, bisa kerja di apotek, yang penting bisa itu. Maka sudah layak gitu ya untuk D3. Kalau S1 tidak. S1 lebih luas gitu ya. Selain juga bisa teknis juga nanti bisa jadi pemimpinnya, jadi apotekernya gitu ya. Bisa melanjutkan ke S2, bisa melanjutkan ke S3 kalau S1. Kalau misalnya D3 nggak bisa ke S1. Kalau mau ke S1 harus balik lagi dari semester 1. Nggak bisa penjenjangan. Ya, makanya silahkan nanti dipahami teoritisnya. Teorinya tolong dipelajari. Bedakan satu titrasi dengan titrasi yang lain. Karena nanti pada saat ujian sidang salah satunya tidak ditanya berdasarkan teknis atau teori, tapi teman-teman sekalian diajak berpikir gitu. Jadi yang dinyatakan lulus S1 atau tidak lulus itu bukan karena mereka bodoh, karena tidak belajar, bukan. Tapi mungkin pada saat diajak berpikir, logikanya nggak jalan pada saat itu. Jadi teman-teman nanti kalau di sidang biasanya diajak berpikir, logikanya jalan nggak gitu. Kalau nggak ada ini bisa nggak gini, kalau nggak ada ini bisa nggak gini. Jadi kalau masih logika kita jalan, kemudian hati kita tenang, insya Allah lah bisa jawab. Jadi inti nama kalau mau ujian sidang itu mental dulu dipertahankan. Karena selama apapun Anda belajar, kalau mentalnya lemah, ruas, panik, sieun, udah dulu kabeh. Jadi mentalnya dulu dipersiapkan karena ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh teori, ada juga pertanyaan yang bisa dijawab oleh logika. Gitu, ada dua jenis pertanyaan itu. Kalau pakai teori maka secara teori, bagaimana mekanisme kerja obat dalam tubuh? Misalkan obat analgetik, mediatornya apa? Itu dijawabnya oleh teori. Obat itu kerjanya di ini, obat itu kerjanya di ini. Kalau mediatornya dihilangkan maka aktivitasnya misalkan atau aktivitasnya menjadi meningkat atau menurun. Itu teori. Ada juga yang bisa dijawab oleh logika. Biasanya contoh kasus itu jawabnya oleh logika. Jadi selagi kita tidak atau bisa menggunakan logika,
ditambah juga belajar yang optimal, insya Allah ringan lah sidang. Ya. Mungkin materinya hanya sampai situ. Tapi ada pertanyaan ini. Terakhir dari saya. Di literasi pengendapan, contoh analisnya itu tuh, tiamin HCl. Ada HCl-nya. Nah, kalau secara sifat keasaman dan kebasaan, tiamin HCl sifatnya apa? Asam kan? Nah, kenapa tidak pakai titrasi asam basa saja? Kan titrasi asam basa lebih mudah, lebih murah. Mudah kan? Petitranya NaOH. Sampelnya tiamin HCl, pakai indikator penoptalin. Mudah, murah. Kenapa harus ada titrasi pengendapan yang harganya lebih mahal, lebih ribet? Kenapa? Atau karena ada alasan kalau ada cara yang ribet, kenapa beli yang mudah gitu? Mungkin ada pahamnya, mungkin yang mengerti itu. Kalau ada yang susah, kenapa beli yang mudah? Coba, kenapa nggak pakai titrasi asam basa saja? Papaverin HCl, itu asam, pakai asam basa bisa. Tiamin HCl, piridokin HCl, amonium HCl, itu bisa pakai asam basa. Loh, kenapa tiba-tiba ada titrasi pengendapan? Kan ribet-ribet, mahal nih. Kenapa? Apakah biar beda dari yang lain? Tidak. Karena yang dipertimbangkan dalam penelitian, yang menjadi faktor pertimbangan adalah nilai ekonomis. Cari metode yang paling murah dan paling mudah. Asam basa murah dan mudah. Kenapa? Ada metode ini. Yang notabene lebih mahal dan lebih ribet dibanding asam basa. Kenapa? Halo, asam basa itu hanya bisa digunakan untuk senyawa tunggal. Tiamin HCl. Tiamin HCl saja bisa pakai asam basa. Gimana kalau di dalam sampel itu ada 2 zat aktif? Satu ada VC, satu ada tiamin HCl. Bisa nggak pakai asam basa kalau 2 gitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena dua-duanya bereaksi. VC asam askorbat sifatnya asam, tiamin HCl sifatnya asam. Jika dititrasi dengan NaOH, siapa yang bereaksi? Dua-duanya. Gimana tuh mau menentukan masing-masing? Kalau dititrasi dua-duanya bereaksi. Makanya titrasi pengendapan biasanya tidak langsung digunakan untuk senyawa tunggal. Kalau bisa pakai asam basa. Jadi dipergunakan untuk pengecualian. Kalau misalkan ada masalah seperti ini, zat aktifnya ada VC, ada tiamin HCl. Ya udah, kita pakai 2 metode. Jika ingin menentukan kadar VC, kita pakai metode titrasi redox. Siapa yang bereaksi jika menggunakan titrasi redox dengan yodium kan ya? Siapa yang bereaksi? Yang bereaksi ya ini saja. Ini bereaksi nggak? Nggak bereaksi. Masa Cl dengan I bereaksi? Jeruk makan jeruk nanti. Ya. Jadi kalau dengan titrasi redox, kita dapat menentukan VC. Nah, karena yang bereaksi hanya VC saja, tiamin tidak ikut bereaksi. Tapi kalau ingin mengetahui berapa kadar tiamin, ya kita pakai pengendapan. Yang bereaksi apa? Yang bereaksi ya tiamin HCl saja. Itu tidak bereaksi. Makanya metode titrasi pengendapan digunakan untuk pengecualian. Kalau misalkan satu metode ini tidak bisa memecahkan masalah, maka ada metode lain, dibantu dengan metode lain. Nah, itu berjalan, itu kan berdasarkan logika. Kalau misalkan gini, harus gini nih, harus gini nih. Gitu. Nah, kalau teman-teman sekalian nanti pada saat sidang dianggap, ini logikanya sudah bisa berjalan nih, berarti teman-teman sekalian sudah bisa diluruskan. Supaya apa? Supaya nanti pada saat terjun di masyarakat, kan nanti kalau sudah lulus itu sudah tidak jadi mahasiswa lagi.
Jadi masyarakat biasa saja, tapi punya gelar gitu ya. Masyarakat yang bergelar. Nah, itu sudah bisa jalan logikanya. Jadi ciri kedewasaan seorang manusia itu dilihat logikanya bisa berfungsi atau tidak. Jadi kita gunakan logika. Karena kita adalah sains, bukan filosofi, bukan filosof. Kalau sains itu hanya terbatas logika. Kalau misalkan masih logik, untuk mengabaikan sains itu kan mengabaikan perasaan kan ya. Perasaan cinta, perasaan kasihan kan dihilangkan dalam sains itu. Rasa sayang terhadap hewan, bunuh aja hewan. Tidak ada kan. Kalau kita mau menggunakan hewan uji, apakah kita sayang? Oh, sayangnya hewan gitu kan? Nggak ada, jos we hewan. Udah beres, matiin aja hewannya kan, tidak boleh dilepaskan. Tikus udah dipakai uji, itu kan harus dibunuh semuanya. Nah, di sains itu mengabaikan. Pokoknya mas sesuai tujuannya tercapai udah. Makanya harus diimbangi antara ilmu dan iman, itu diimbangi. Jadi kita tidak salah langkah pada saat akan mengambil keputusan. Tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Gitu. Contohnya seperti ya COVID-19 itu kan penerapan ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan kemanusiaan. Karena COVID-19 itu tidak akan mungkin virus itu bermutasi tanpa ada campur tangan manusia. Virus itu bisa bermutasi, itu kan sama seperti virus SARS kan ya, SARS-CoV-2 kan berarti itu hasil mutasi generasi kedua. Virus itu bisa bermutasi dengan dua cara. Yang paling memungkinkan virus bermutasi adalah dengan sinar ultraviolet. Virusnya di luar, kapapar UV, bisa mutasi. Tapi kan harus ada kondisi supaya virus itu tetap hidup kalau misalkan terpapar sinar UV. Tapi yang memungkinkan terjadinya mutasi pada virus ya campur tangan manusia yang merubah supaya virus bermutasi. Nah, itu salah satu contoh penerapan ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan agama, tidak didasari dengan kemanusiaan. Karena secara teoritis sains itu logika saja, pertimbangannya logika. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya akan berikan ke koordinator. Sekalian sama absennya. Oh, ya boleh. Makasih.